Pada Januari 2021, kami satu keluarga waktu pulang dari Jakarta ke Surabaya mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaan ini cukup serius ya, karena mobil ini rusaknya sampai total loss gitu. Dan puji Tuhan semua keluarga kami aman dan cuma luka-luka ringan. Kami mengalami satu mukjizat yang luar biasa karena saat kejadian itu saya sudah merasakan itu lepas kendali ya. Saya sudah tidak bisa ngontrol mobilnya dan kerusakannya itu sangat, kita merasakan ini dalam itu keras sekali ya. Kita juga nggak tahu endingnya seperti apa, tapi kami semua aman. Gitu. Ya, cuman aku bilang lain kali kamu nyetir jangan keras-keras, jangan kenceng-kenceng. Terus berjalannya waktu, kita kan awal tahun biasanya kita ketemu ya sama teman, ngobrol-ngobrol doang. Lalu kita cerita, kita baru ngalamin kecelakaan. Terus biasanya setelah kita ngobrol-ngobrol gitu, kita berdoa bareng-bareng gitu. Nutup ini habis pertemuan itu ya, fellowship lah kalau boleh bilang. Lalu pada saat dia doa, aku juga kaget. Dia sempat ngomong gini, kamu tahu kalau kecelakaan yang kamu alamin itu bukan karena kelalaian kamu atau karena memang kehendak Tuhan. Namun itu memang ada orang yang sengaja berbuat kepada kamu. Aku sampai kaget sama dia karena nggak pernah kepikirkan sebelumnya kalau itu sampai segitunya gitu. Ya, kayaknya di kantor juga memang setelah kejadian itu banyak hal-hal yang aneh sih, seperti bau yang nggak diinginkan ya, kayak bau menyan atau kadang-kadang bau bunga atau banyak hal yang aneh gitu yang kita alami di kantor. Awal tahun itu kita invite Ko Yudi datang untuk doain kantor. Nah, waktu Ko Yudi datang, dia mendoakan kantor. Dia memang ada nyatakan sih, ada beberapa roh yang halus dan lain sebagainya yang mengganggu gitu. Dan dia ada kasih nasihat ke Vivi bahwa harus percaya sama Tuhan ya, karena Tuhan yang lebih berkuasa gitu. Kita fokusnya tidak boleh kepada roh-roh itu, tapi harus kepada Tuhan. Gangguan itu nggak berhenti sampai di situ ya. Kita ngalamin Vivi sendiri terutama ngerasain banyak gangguan gitu ya. Jadi yang hal-hal yang lihat hal sesuatu itu pesimis gitu ya. Terus terganggu gitu, jiwanya tuh benar-benar keganggu sih saat itu. Jadi pada waktu itu kan aku selama ngalamin ini akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah dibaptis aja. Setelah dibaptis itu ya aku lebih dikuatkan sih, aku merasa aku sudah milik Tuhan gitu loh. Ngapain aku takut gitu loh, karena aku kan ini sudah kepunyaannya Tuhan gitu. Terus jadi semakin hari itu perjalanannya memang gak gampang, tapi semakin hari itu semakin kayak dikuatkan gitu. Bahkan kayak satu waktu itu sempat ada yang bilang itu di sana ada penampakan. Dia ngomong gitu. Aku memang nggak bisa lihat. Ya sudah, aku cuma berdoa, aku cuma nyanyi aja satu lagu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan, dikuduskan. Semua yang tidak kudus ini pergi gitu. Cuma dicipratin gitu. Lalu orang itu ngomong penampakannya hilang loh beneran. Aku kan nggak bisa lihat. Cuma dia yang lihat sendiri bahwa benar-benar kuasa doa kita itu simple tapi memang luar biasa. Setelah melewati proses ini, satu hal sih, kita tuh harus selalu berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga dalam hati itu, pikiran-pikiran itu juga harus dijaga, tingkah laku kita juga harus dijaga. Dan jangan pernah meninggalkan doa sama sekali. Jadi kita nggak pernah tahu kapan kita harus mengalami peperangan rohani ini. Jadi, tapi Tuhan tahu pada saatnya memang kita ini sedang lagi mengalami kayak gini. Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, dari kejadian ini ya, saya juga banyak belajar. Ya, aku banyak belajar. Aku juga banyak lihat terobosan-terobosan yang luar biasa ya. Dan kami
percaya kalau kami beriman ya, kita nggak boleh takut. Ya, karena rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana kita. Ya, dan kita tidak boleh mundur ya, kita nggak boleh berhenti untuk percaya gitu. Jadi orang-orang yang bersangkutan, masalah-masalah di kantor, semua itu beres. Bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan itu yang melindungi. Terima Terima kasih, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye.